Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahibul bait jemaah majlis yang mulia, alhamdulillah, bersyukur kita atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kembali kita dikumpulkan Allah di dalam majlis yang mulia, majlis yang penuh dengan barakah. Kita niatkan mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa mengambil berkah kita sebelum membaca kitab, terlebih dulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa birna ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa birna ya wasi'al karami. Muhammad أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد باسط المعروف جامع. صاحب الإحسان والكرم. محمد كيوسف بالله قاطبة. محمد صديق الأقوال والكريم. محمد سابق الميزان حافظ. محمد طيب الأخلاق والصيام. محمد رويت بالنور قينته. محمد لم يزل نورا من القدم. محمد حاكم بالعدل ذو شرف. محمد معزين الإنعام والحكم. محمد خير خلق الله من مضار. محمد خير رسل الله كلهم. محمد دين حق الذين به. محمد لم يبقى
والشكر فرض على محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمام وظلم محمد سيد طابت مناكب محمد وحماني بالنعم محمد صفوة الباري وخيرة محمد طاهر من سائر الدهام محمد كل ضيف مكرم محمد جار الله إلى يضام محمد طالت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الحكيم لا ظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى وللمقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين في الكتب المخلصين خصوصا لراح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغداد والشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني وصولهم وفروعهم وذريتهم الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah wa adama intifa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, janganlah engkau masyghul, sibuk setelah daripada sembahyang zuhur hingga asar, melainkan engkau sibukkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agama. Ini amalan-amalan orang-orang soleh sehari. Bila ibadah zuhur menjelang asar itu tidak ada lain gawian kecuali menuntut ilmu. Bila kada ada menuntut ilmu, maka yang kedua yang kita cari gawian ibadah zuhur menjelang asar, menolongi orang Islam atas berbuat taat. Apanya karena ikat ditolong. Lah, bila kada kawajuan, menolongi atas perbuatan yang mubah, yang boleh saja. Artinya bila dilakukan boleh, kada pun kada apa-apa. Yaitu contohnya apa? Berkhidmat kepada guru, melayani guru. Lah, makanya di Banjar itu banyak santri-santri yang berkhidmat dengan guru, kada diupah. Cuman makan guru, makannya. Sampai dan melepaskan baju guru, menggosokkan sunda guru, mobil guru, nyetir ke guru, bawakan tas guru, itu semuanya tuh hukumnya sunnah. Lah, bahkan nang kakak itu tuh barokahnya yang banyak kita dapat. Fupuh, hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ada juga orang santri itu bila nang merasa pintar, merasa hebat, ini dah takkan udah tamat, kada mau jadi nang kayak gitu. Yang banyak mau jadi itu siapa? Yang berkhidmat dengan guru, yang melayani guru, itu yang banyak jadi. Pertama, dia merasa kada ada napa-napanya. Yang kedua, memang dalam hatinya nih guru ini yang mengajari. Nah, bila kada juga berkhidmat dengan guru, yang terakhir, hendaknya engkau sibukkan akan dirimu daripada mencari belanjamu yang menolongi dengan dia atas agama. Artinya cari nafkah, ini yang terakhir. Jadi bila kada kawan berjuang untuk menuntut ilmu, tolongi orang Islam. Apanya akan hendak ditolong. Bila kada kawan menolong orang Islam, berkhidmat dengan orang alim. Aku nih guru-guru, namanya kira-kira nang pian hendak minta bantu ni nah. Lah, berkhidmat dengan orang alim. Kemudian bila kada kawan juga, cari nafkah. Mencari nafkah ini gawian yang paling terakhir. Lah, padahal ini lah kita nomor satu kan. Mengikat berkhidmat. Lah, padahal yang paling utama itu adalah belajar ilmu yang memberi manfaat. Kalau ada menolongi guru. Syekh Hasyim Asy'ari pendiri NU. Beliau, masya Allah, ketika hendak belajar ke Madura, Bangkalan, ke tempat Kiai Khalil Bangkalan, malah disuruh oleh Kiai Khalil Bangkalan supaya mengolah kurungan hayam. Yang hendak belajar, hendak mondok disuruh mengolah kurungan hayam. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari ini orangnya paham. Nurut aja bahasa perguruan. Ulah 3 hari kalah suruh sidir kuning. Kembali aja lagi jadi bingung Kiai Hasyim Asy'ari. Disuruh hendak belajar disuruh mengolah kurungan hayam. Udah jadi kurungan hayam disuruhnya sekali bulik, masya Allah. Lah, tabalik baca kitab tuh masih bisa. Ba'alim surangan Kiai Hasyim Asy'ari ini. Kenapa? Karena sami'na wa ata'na dengan guru. Jadi mungkin kita ada anak di si anak sekolah di mana belajar mana, marah ingat dengan gurunya. Ibarat tuh guru nyuruh ini kan, Raja Harun Ar-Rasyid di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau ketika melihati anaknya di sekolahan, upaya anaknya ini menuangkan air, menuangkan banyu ke tangan guru, menuangkan banyu ke kaki gurunya. Harun Ar-Rasyid marahnya luar biasa. Diselikinya anak tadi. Ujian Harun Ar-Rasyid,
bukan ini adabmu sebagai murid. Adabmu sebagai murid ada cocok kau yang menuangkan, cocoknya kau yang menuangkan dan kau yang memusutakan muhasib. Angka itu orang beri adabnya dengan guru. Nah, ini kadang senyum bagi guru. Guru tidak kan anak memberkat ilmu. Ada jonan dia guru yang banding-bandingkan guru banyak jonan lah, lain majelis, lain hubungan. Lain majelis, lain hubungan. Bisa ada satu taguran kadang-kadang. Guru mutinya belum masih amatir pikir belum. Kami guru kami hakikat sudah. Jangan sembahyang di guru mau ada aja. Mun hakikat sudah mainannya. Nah kayak ini dijadikan guru jangan sesat. Jangan model-model, jangan aneh-aneh di guru itu jangan aneh. Lah harus jelas dulu di mana guru pian sekolah di mana, ngaji duduk di mana, mondok di mana. Oh sini dia guru. Nah ini sangat ilmunya itu penting. Lah karena sekarang ini banyak nang tadi ibaratnya jadi guru nang asa-asalan. Dan banyak juga orang ini ketuju mengaji dengan yang model sakti itu lah, modelnya sakti bila gurunya sakti ya mudah. Wah aja makan tangan timbul rambutan, ini tidak dijadikan guru gratis rambutan setahun. Yang sakti nanti jadi akan guru. Nah, jadi kita sama aja, majlis kita dengan majlis guru ini sama, tidak ada bedanya. Lah, nah siapa yang merasa paling rendah, merasa paling hina, inilah yang paling mulia di sisi Allah. Siapa yang merasa paling hebat, paling makamnya tinggi, menurutnya inilah orang yang paling hina di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita berendahan hati aja. Lah, orang banggakan ini majlis kami di guru, kita berenai aja. Ayo, dan doakan aja ulunna, mudahan sama biang dia. Ayo betul. Jangan bersesaing. Karena sabda Nabi SAW, rahimallahu abdan shalla arba'an qablal asri. Nah setelah mencari nafkah sampai waktu asar, hendaknya engkau sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Narannya qabliyah asar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, qabliyah asar, maka Allah merahmatinya sampai hari kiamat. Dapat rahmat Allah terus sampai hari kiamat. Asalkan sholat qabliyah asar 4 rakaat. Biasanya kita qabliyah asar berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan lagi 2, tambahin pulang 2, 4 rakaat. Lah, kalau orang hanya mengaji ya 2 rakaat, kita nang mengaji itu majelisnya meningkat 4 rakaat. Kecuali nang bilalnya hingga tamat, kan ada bilal lebih ingat bilang. Hanya 100 tahun lebih ingat tamat dari jungkang lawan di belakang. Ada nggak kayak itu? Ada magan loh. Orang lihat loh di belakang. Bila ada orang masih sembahyang jangan tamat dulu. Cuman kadang-kadang yang salah nih nang datangnya orang salah. Jalan lambat datang sembahyang belakang dia. Pas setengah jam orang nunggu ibeh nak amat datangnya sembahyang belakang. Kadang beri muaranya itu. Waktu kultum tuh melihat dia dah lawas dia. Udah hendak habis dah modal kultumnya. Para 20 menit udah bicara, para habis dah. Datangnya masuk masjid tuh. Nah, ya Allah apa? Nanti ketinggalkan ya weh. Langsung lagi wassalamualaikum. Teka bebangnya marah aja bos bejara. Orang mau awak lambat datang tuh lah istilahnya tadi di rumah sembahyang qabliyah. Bila lambat datang dah para setengah jam jangan lagi qabliyah, kasihan nang nunggu itu kasihan. Lah siang kalau ayat tungkal nyebut besi, makanya ada salat qabliyah itu boleh dikagak. Jadi salat qabliyah itu boleh dikagak. Misalnya nih kita ada salat qabliyah zuhur, sebelum zuhur tuh ada salat yang sunnah qabliyah. Lah karena mungkin orang yang sudah terlanjur qamat dulu, nah imbah zuhurnya itu boleh kita mengqadha qabliyah zuhur. Allah dalam hati sengaja aku sholat sunnah qabliyah zuhur qadha karena Allah Ta'ala. Boleh, ada apa-apa. Bahkan boleh qabliyah yang 4 rakaat ini boleh dijadikan 1 kali salam. Ya abdalnya 2 kali salam, tapi boleh juga sekali salam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla al-asri arba'an haramahu Allah Ta'ala 'alan nar."
Barang siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar, niscaya diharamkan oleh Allah Ta'ala akan jasadnya daripada api neraka. Nah, ada kegampangan pahalanya. Sembahyang sunnah atau qabliyah sebelum asar, Allah haramkan jasadnya dijilat oleh api neraka. Dan siogianya jangan engkau tinggalkan akan yang demikian itu, supaya dapat engkau rahmat yang langsung didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mengerjakan qabliyah asar 4 rakaat. Kita misalnya datang ke rumah kita tuan guru, kita tentu minta guru tolong doakan. Bangga kita dengan doanya, makbul doanya nih. Datang habaib ke rumah kita, kita minta doakan, bib tolong doakan. Bangga kita dengan doanya, kabul doa orang. Ini Rasulullah yang mendoakan, rahimallahu abdan. Mudah-mudahan ya Nabi dirahmati oleh Allah seorang hamba yang sholat sebelum asar qabliyah 4 rakaat. Rasulullah langsung mendoakan. Nah, kalah doa nang bubuhan abib, kalah doa nang bubuhan tuan guru. Rasulullah indongnya langsung yang mendoakan. Maka kalau lambat kamatnya atau diisi dengan kultum menjelang kamat asar, nah itu kita qabliyah lah 4 rakaat. Mau nak anjak tadi merasa kali salam boleh. Bilanya sekali salam nah kayak sembahyang zuhur itu nah ada tahiyat awal boleh. Boleh belum kada ada bertahiyat awal pada waktu. Yang penting 4 rakaat, 4 rakaat. Rugi kita kadang melakukan rugi benar. Lah rugi benar. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu asar, dan selesai sembahyang asar, maka janganlah engkau sibuk melainkan dengan seumpama yang terdahulu, menuntut ilmu. Bila kada ada menuntut ilmu, apalagi menolong orang Islam. Bila kada ada menolong orang Islam, apalagi menolong ulama, berkhidmat melayani ulama. Bila kada ada juga cari nafkah. Itu terakhir. Duduk pada karuan di warung berjam-jam kada masuk dalam kita. Lah minimal kita mencari nafkah. Kita masuk di warung juga cari nafkah. Kalau pandiran kawan kan masalah bisnis nior kan. Bila kita kirim koperan sama kita cari nafkah. 2 jam di warung niat cari nafkah, 2 jam juga pahala. Ya, tapi kadang di warung bisa layau kalau kita pandai. Awalnya kadang niat bisnis kan hidupnya ke siapa bah tahu buat ngitung kali ini berapa arah. Nah itu mulai hilang pahala untuk di warung tadi. Hendaknya engkau menuntut ilmu setelah asar menjelang maghrib yang memberi manfaat, atau menolong orang, atau berbuat ibadah seperti baca Quran, selawat dan zikir, atau membantu berkhidmat kepada ulama, dan yang terakhir engkau mencari nafkah belanja untuk keluarga. Dan siogianya bahwa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktu itu, melainkan dengan bertambah ilmumu dan amalmu juga. Dan jangan suka engkau pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah duniamu saja dan kekayaanmu saja, serta kurang ilmumu dan amalmu. Ujar Imam Ghazali, hendaknya setiap hari itu kita bertambah ilmu dan amal. Dan jangan senang hanya bertambah duit, harta, dan naik pangkat, sementara amal berkurang. Jangan senang makin duit. Kita ini kadang-kadang kan malah senang dapat duit daripada dapat ilmu. Ilmu itu nomor 2, tapi duit dulu ya. Jangan bilang guling itu ditakutin bini, hanya sampaikan dulu udah tahu aku nih. Meloknya kalau senangin, itu hafal benar. Nah, ya tadi itu kisahnya. Yang penting parut kenyang, yang penting harta dapat, yang penting jabatan naik. Bila bertambah itu tiap hari, sehari sampai 2 orang aruh arah nyata gratis lokasi. Tapi bila kada bertambah ilmu dan amalnya, itu rugi. Termasuk orang rugi. Makanya kita fokuskan nih, kayak apa supaya tiap hari bertambah ilmu kita, kayak apa supaya tiap hari bertambah amal kita. Usahakan kalau ada pengajian kalau ada pengajian cari amalan apanya kah? Bantu orang Islam. Bila kadang-kadang bantu orang Islam berkhidmat dengan ulama,
Dengan dia berkhidmat dengan ulama, mencari nafkah, niatkan supaya untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Maka apa faedah hidupmu di dalam bertambah hartamu, padahal umurmu tiap-tiap ketika itu berkurang? Karena kekayaan dunia itu tatkala engkau mati, tiada engkau bawa ke dalam kuburmu. Dan tiada bersama-sama akan dikau di dalam akhirat, melainkan yang bersama engkau hanya ilmu dan amalmu. Berkhidmat, mengajar duit, mengajar harta, bangun ini, bangun itu, tukar ini, tukar itu. Ujar Imam Ghazali, amun ikam mati apa gunanya itu tuh namanya? Anak nang mewaris, bini nang mewaris. Kalau kita mati ini malah duit banyak meninggalkan bini, anom pulang bini paling 2 bulan. Ada nang monteng dia pas kawanan gue kadang-kadang lah malah jangan tapi bila nang tadi nang janda tadi pena susah ini pikir juga sugi aja bini guru aja nah ya ambil barakah sandal guru diambilnya, bini guru dia ambil barakah, guru mati ambilnya juga lagi. Makanya di Banjar itu, bila ada guru meninggal, bini itu dan orang wani ngawin. Itu ada guru, bini yang guru di Banjar ada nak kawin, orang kada wani, badak dengan guru. Ada wani orang, walaupun di bahasanya itu cari barakah. Kalau kita salah adab dengan bini guru, lah ibarat membini orang sugih banyak anak mati nang lakinya. Bini guru itu lah guru-guru di Banjar. Asa kada suah mangulur tatamu, ada guru meninggal bininya itu kawin mah kada tatamu besok tatamu. Orang kada wani. Nah, kada wani. Bagian nyuntan sandal guru. Kadang bilang guru keluarnya sandal diputarnya, jadi guru tuh bilang kalau tinggal murok aja lagi. Di sana nyuntan guru kada wani. Kita di sini ada ngambil berkah sandal guru. Boleh guru kada sandal, tutup papaci guru sih. Ujung katakan nggak ada lagi pengajian di sini. Dua nggak itu siatnya aja itu. Lah, ambil berkah juga. Guru kada sandal. Ambil berkah dari guru mencapal ganti kulit mana aja guru. Oh setuju aja. Cuma bila capal hilang guru kada sandal dia pelakon nawari. Awak kada bersandar susah beli dari ceramah di daerah seberang Sampat itu, bukan seberang Sampat, seberang Sungai Piring. Pokoknya ada bisa lagi datang. Bilang sana, sampai ke pelabuhan kada bersandar juga. Dah ada yang menawari sikong yang menawari. Ada yang nagor hilang nggak Ustaz sadar. Kabar Ustaz lah aja. Ujur itu, tapi gue tandai kada lagi lah mau ceramah itu. Jangan kami sendiri, sandalnya barangannya. Ada juga sakit betis sampai ke pelabuhan pada setengah jam berjalan betis lah karena jalannya belicak waktu itu. Tohnya jalannya belicak dan dingin juga betis sampai tanah taras musim panas habis betis. Nah, jadi kayak itulah orang-orang bahari ini luar biasanya hanya berkhidmat melayani orang alim itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan engkau bangga, kata Imam Ghazali, tiap harimu hanya bertambah harta dan pangkat, tapi tidak bertambah ilmumu dan amalmu juga. Hingga meninggalkan akan dikau oleh anak istrimu dan segala hartamu dan segala kawanmu, maka tinggallah engkau seorang di dalam kubur. Maka ketika itu tidak bersama-sama dengan dikau kecuali amalmu juga dan ilmumu juga. Yang kebaikan niscaya engkau dapat akan dia pahala, dan yang buruk di dalam kubur niscaya engkau dapat akan siksa yang amat pedih. Rupanya amal yang mengawani kita dalam kubur, meninggal dunia itu amal baik dan amal buruk. Bila banyak amal baik, Allah jadikan amal itu kalau huril ain, dijadikan seperti bidadari. Makanya orang beriman itu masya Allah ini bila banyak amal yang mudah mati dalam kubur itu kayak apa pengantin anyar. Enggak lah pengantin anyar. Dan kada terasa di siang subuh. Dan terasa udah tahin ke orang pengantin anyar tuh. Makanya saya pengantin anyar apa? Ya Lailatul, ujar pengantin anyar.
Wahai malam, panjanglah. Padahal malam tuh itu ada panjang. Cuman pengantin hanya nih rasa kasih depan malam. Ubaya kebangun salatu wassalamu alaika. Cuma menang belum kawin, asal awas nunggu subuh. 3 kali bangun masih belum subuh lagi. Udah kawin itu gimana? Ada bubualan tuh rasanya gimana? Kayak itu juga orang mukmin di dalam kubur, nang kayak pengantin hanya ada tahunnya terbangun sudah kiamat. Walaupun bandingannya sehari di dunia itu sama 100 tahun di dalam kubur. Memang lawas dalam kubur itu perasaan. Tapi orang mukmin karena dikawani dengan fasilitas lengkap di dalam surga, Allah bukakan pintu menuju ke surga. Di situ amalnya diubah Tuhan menjadi bidadari, nang mengawaninya sampai hari kiamat. Terbangunnya dari tidurnya langsung hari kiamat sudah. Beda dengan orang yang berdosa, beda dengan orang yang munafik, dalam kuburnya lawas benar. Pada tahun nunggu ada juga kiamat tiap hari karena kita kubur, tiap hari karena sebetulnya malaikat yang sudah. Gawian dan dalam senonoh di dunia mampu tak aja gawian. Bila ada yang orang hilang, ada lain ada sidin mah. Pokoknya jadi juara bertahan cuma sudah bukan ayam orang. Mati nangka ini kan selesai. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa ujar Allah yang menggawi amal kebaikan setimbang semut yang paling halus. Kalau bahasa kita apa semut paling halus? Tungau soalnya malah tungau halus lagi dipakai kaca pembesar ya bisa melihat. Walaupun setimbang semut yang paling kecil, niscaya melihat ia akan dia di dalam kuburnya dan di dalam akhirat, dan dengan kesenangannya dan nikmat dari balasan amal tadi. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan setimbang semut yang paling kecil, niscaya melihat ia akan dia di dalam yang demikian itu, dengan kesusahannya dan siksa yang amat pedih. Makanya Nabi menyambat, silahkan biar Nabi ikam bakal hendak kayak apa ketika laku di dunia, anak jadi hantu kah, anak kayak apa kah. Tapi ingat jangan Nabi, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau suatu hari bakalan jadi orang bakalan mati. Silahkan maka hendak kayak apa kita laku, kaina kita nih bakalan mati. Ini anak-anak kami nampaknya ya mau mudah aja ngomong ya tuh kayak itu juga kita kena uyo sudah periksa ke dokter banyak penyakit. Jadi ada nang jemaah majlis guru hail ya, kalau pagi sering makan canai dengan kami. Harap dia tolak majlis kami di Tanjung Siantar. Kurangnya sudah hampir 90 orang. Aku nih guru aja bila ditegur tiap hari minum teh telur. Maju tuaninya ada desuan garing aku nih. Memang sehat bos. Bisa terus pokok ini sambung syuting. Mau kisah orang kisah sugih itu kan ada lagi kisah. Memang banyak akan juga kayak itu nah. Dia jungi bayarnya. Kawan itu jadi bingung apa biarnya sehat terus nek. Upaya syuting aja resepnya sini. Ada suatu periksa sebetulnya. Jangan periksa sih. Bila sakit sedikit bau mulut aja jadi kita ini sering jadi berperiksa tahu penyakit itu jadi pikiran. Jadi pikiran, nah pikiran itulah yang menambah sakit tadi. Lah, ya dokter, bapak ini kolesterolnya sudah tinggi, jadi jangan lagi gatok kambing lah. Ya. Nah itu udah jadi pikiran tuh. Sorongin orang kambing akikah, kolesterol bahaya. Nah itulah yang maulah memang bujur timbul penyakit. Ada orang kada suruh periksa penyakit jantungnya. Tiap pagi teh telur. Bila ada orang akikah kambing hantuknya juga. Kurangnya kada suruh periksa. Sampai banyak siap orang. Kita tiap minggu cek ini, bila sekali cek darah, cek ini. Itu kadang cek uyuh keyakinannya. Padahal bagi kita mencek sudah. Jadi kadang-kadang memang bujur juga maka itu. Dan siogenya bahwa jangan engkau bertambah kawan dan akan meninggalkan dari engkau anak dan istrimu. Maka apabila kuning matahari yakni hampir masuk daripada matahari,
Artinya sudah parak maghrib, maka hendaklah engkau kembali ke masjid. Jadi parak maghrib itu ke masjid kan? Udah orang tamat hanya pakai kopiah. Kopiah mana tak puruk? Inyok emang kopiah di masjid. Ingat ada kisah guru si Dini guru nih lah. Jadi pada kebini, anu dengan ulun bermalam pengajian di kampung sebelah. Tambahan pengajian yang berulang. Dini ini percaya apa? Baik sini berbini anong di satu kampung sebelah. Bini anong. Jadi tak apakah anak nang bini Tuhan garing telepon. Bang bulik anak garing. Yuhar jangan laki. Boleh kayak subuh belum kan subuh bulik sudah kamu sebelah bercakar sudah bercakar udah bercakar sebut sih sekali sampai kepada bini Tuhan ada ingat lagi rupanya ini biasa berbulan rupanya memakai bulang mana tapi berhelai bini anong berbulang itu kepala amok nang bini Tuhan bungolnya jadi bini Tuhan tuh tapi berhelai siapa nang dipakai bulang di kepala tuh bungolnya rupanya itu ketahuan yang itu ketahuan ya. Kita hati-hati ya kemudian bismillah naudzubillah maka itu tetap ketahuan maka apabila kuning matahari yakni hampir masuk matahari maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari serta engkau sibukkan dengan bertasbih istighfar dan membaca salawat menjelang azan maghrib. Jadi usahakan nih Pak, kita nih jangan dibunguli gaul ya, jangan dibunguli waktu kita sampai orang azan masih. Makanya Tuhan tuh mau ulah malam supaya kita istirahat. Jangan siang terus 24 jam, ayo nak betul kita terus. Kamu malam Tuhan ulah supaya agar istirahat kita perlu pikir lagi, lalu kita paksakan supaya kita nah oleh karenanya usahakan sebelum azan maghrib kita sudah di masjid 20 menit itu makan kala busuk gigi kala ambil wudhu pulang ke masjid di saat awal wudhu sambil nunggu orang azan subhanallah ingat dengan Tuhan subhanallah jangan lagi lepas aja dunia ini lah karena talah maghrib ayo anak bulik anak telah pengajian kan yang penting tadi sebelum maghrib apa usahakan nunggu orang azan. Jangan tadi sudah selesai sembahyangnya hanya datang ke masjid. Karena fadilah waktu ini menjelang senja sama fadilahnya sebelum subuh. Jadi sebelum subuh itu waktu sahur. Nah sebelum senja, sebelum maghrib ini keutamaan ba'amalnya sama dengan keutamaan ba'amal di waktu sahur. Ya, sama keutamaan menjelang sahur. Hingga terbit matahari karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha dan bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ada amalan ujar Nabi. Nah bila kita baca sebelum azan maghrib menjelang azan maghrib maka rezekinya ujar Nabi kal matar seperti hujan deras. Nah amalannya ya, dibaca menjelang azan maghrib duduk di masjid sudah. Satu wasyamsi wa duhaha. Hafal ya wasyamsi wa duhaha. Anak tahfiz hafal tuh. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha sampai habis. Dibaca sekali, tambah lagi satu wal laili idza yaghsha wasyamsi wa duhaha sekali, wal laili idza yaghsha sekali, dan qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Siapa yang membaca surah-surah ini sebelum azan maghrib maka rezekinya kalmata seperti hujan deras. Cuman mamalkan ini kan cukup seminggu 2 minggu. Makan 2 minggu kada sugih, katanya ke rumahku. Jual guru nih ya sugih ya. Berapa hari kan mama kan 2 minggu menanam nior aja pada tahunnya membuat itu nior tuh sabar ya karena mau langsung sugih istiqomahkan makanya amalan masuk rumah tuh baca qul huwallahu 3 kali. Para sahabat mengamalkan itu setahun hanya kelihatan
Itu pun istiqamah tiap anak masuk rumah baca Qul tiga kali. Nah kita kayak itu juga amun hendak bujur sugih dunianya, sugih akhiratnya, Qul huwallahu ahad sebelum masuk rumah dibaca. Nah, itu supaya disugihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah habis ketika engkau mendengarkan azan maghrib, maka jawablah olehmu akan dia azan tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian yang mulia, sedikit kita membaca manaqib ayah dan Ki Haji Muhammad Ali yang berberkah, dan malam ini kita penutupan majelis malam ini karena bulan Rajab mungkin jemaah yang pulang secara Islam ya, terutama nanti di majelis kita ini guru yang nur akan datang ya. Waktunya bahasa habis zuhur hitung berapa tuh? 12 zuhur. Karena dianajakan di Facebook kita anukan gimana. Jadi menjelang itu bulan Rajab itu jemaah anak kesana kesini pergi maulid ya. Jadi kita ambil berkah, kemudian tahlil sedikit nanti kita hadiahkan khusus ke orang-orang tua kita, guru-guru kita, khususnya Ayahanda Ki Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Beliau Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab Kuala. Beliau ini seorang ulama dan pedagang. Jadi Ayahanda ini di samping ulama, beliau pedagang. Memang pesan perguruan bahari kalau di Banjar kayak itu Presiden, ikam dari diri Ustadz Presiden mengangkat cari kegiatan sampingan. Artinya berdagang sambil manja, bakabut sambil manja. Jangan mengandalkan mengajar Presiden berceramah aja, karena bisa tak kurang ikhlas. Bisa orang ikhlas, dibagi orang amplop. Sekali pun kita isinya bisa ada lagi pengajian, ada lagi parayan lagi kita selamanya aja. Nah, ada itu. Makanya bujur dia guru yang turun ketawa banget mendengar siling berceramah. Menghendak ikhlas di sini ustaz berceramah tuh dari awal Rajab sampai akhir Rajab. Bila dibikin amplop tuh masukkan satu kotak di sini. Jangan dibuka, masukkan satu kotak. Karena bila talah bulan Rajab sebulan hanya buka di sini. Jadi kita ada tahu lagi di sini yang mana masjid mana minggi, majelis mana minggi. Jadi siapa aja mau undang kena terima terus. Ini kadang insiden hanya di orang di jalanan membuka para yang tipis aku tahun kita diundang guru tahu lah yang di pada kami lagi awal aku aja guru bujur dapat aku hendak di kota anda di kota kita talahan kayak itu artinya lebih baik lagi kita harus ada kegiatan sampingan kayak Ayahanda Ki Haji Muhammad Ali. Beliau berdagang diisi toko kitab toko Malaya yang sekarang diurus oleh ayah Haji Abdul Hakim Busuk lah, anak ayah yang paling bungsu. Nah jadi memang seorang ulama harus seperti itu, jangan mengandalkan rezeki daripada berceramah dan mengajar, harus ada kegiatan sampingan kita. Ada di Banjar itu guru muda itu 4 hari mengajar, 3 hari mencari berdagang. Jadi selama berdagang itu dia kadang-kadang majar, pokoknya fokus mencari duit. Akhirnya wayahnya majar dia dengan mencari. Jadi dalam seminggu itu dibagi seminggu 2 waktu agar mencari duit dengan majar. Nah kemudian Ayahanda Ki Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab banyak kelebihan beliau. Di antaranya yang disaksikan langsung oleh salah satu menantu beliau yaitu Ki Abdul Hamid, sekarang almarhum meninggal, yang sering datang juga ke Tembilahan. Di antara kelebihan Ayahanda itu ujar beliau, ayah itu di rumah waktu serumah dengan si hampir ada suah dilihat sini itu ada berbagai ada suah sini di rumah itu bukan di rumah, apalagi di luar. Kita mungkin di luar buat 2 juta, tapi di dalam rumah ya ada berbajuan, apalagi kepanasan, sidik ada suah kayak panas. Kemudian di antara kelebihan beliau istiqamah sholat jamaah kecuali ada uzur. Istiqamah sholat jamaah. Kebetulan rumah Sidin ini dia berhadapan dengan Masjid
Masjid Agung. Jadi bila keluar rumah 10 5 langkah masuk masjid juga. Ini kan untungnya rumah para masjid. Kita para Abu Dhabi dengan melangkah aja nyebrang sampai kamu beli lihat pang nyebrang. Kemudian ayahanda mempunyai karamah di antaranya seekor halipan itu ada yang ikut berzikir bersama beliau. Waktu lagi wirid di Masjid Agung disaksikan oleh Kiai Haji Said Ismail, halipan jalan. Sangka aku Kiai Said Ismail halipannya hanya mau kakaya. Rupanya sampai di hadapan ayah lagi zikir, ini halipan mengangkat kepalanya sedikit kayak orang berzikir, buat atas ke bawah. Pak berzikir. Khawatir jatuh ujian ng Kiai Said, takutan aku. Lalu ku tangkap dengan surban halipan bungkus, masukkan di dalam kalengcak di belakang masjid aku. Selesai acara, ujian Ustaz Said dengan jemaah yang hadir. Kalian ada tidak melihat halipan di depan itu? Kami melihat yang dari tadi ke belakang mau singoskan ada aja kayak saya. Ada halipan tadi di depan ayah. Aku lihat mudah kayak hendak berzikir. Kayak mudah kayak berzikir halipan. Lalu aku tangkap dengan surbanku, aku masukkan ke dalam kalengcak. Apa aja ayah? Kenapa ditangkap? Halipan punya 40 berzikir. Penasaran Ustaz Said ini dengan jemaah dibuka kalengcak tadi. Wallahi jauh Said halipannya ada hilang. Tah bujur kahlipan tah malaikat kada kabujur. Itu di antara karamah sujud yang disaksikan oleh sebagian guru. Nah di antara pula karamah beliau di antaranya ketika beliau meninggal dunia itu jelas di awan itu di atas itu bertulisan lafaz Allah. Termasuk ulun menyaksikan karena waktu itu ulun hadir di situ. Waktu jenazah beliau sampai di hadapan lorong di hadapan Masjid Agung rumah beliau itu mau dikeluarkan jenazah lagi diangkat oleh murid-muridnya di atas awan itu bertulis lafaz Allah. Sampai sekarang di YouTube-nya ada yang mengabadikan di YouTube. Ya, kenapa sampai lafaz Allah mengiringi jenazah beliau? Karena memang beliau ini ahli zikir. Lah ahli zikir. Jadi kayak itulah orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lah selalu dalam ujian Allah, selalu dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada tanggal 11 Jumadil Akhir 11 Mei 2011. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan berkah para wali, berkah para nabi, khususnya berkah beliau. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعله وأوصل وتقبل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما قلنا من قول لا إله إلا الله وما عملنا في هذا المجلس المبارك خصوصا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم الأنبياء والمرسلين جميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع مصنفي الكتب المخلصين خصوصا برئيس سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني والشيخ محمد علي بن شيخ عبد الوهاب التونكلي وصولهم وفروعهم وذريتهم
وذرياتهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخصوص أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.